Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dan alhamdulillah, sebuah kalimat yang harus sering kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kalimat yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat besar setelah nikmat Islam dan iman kepada kita saat ini, yakni nikmat sehat dan waktu luang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang manusia itu kebanyakan terlena karenanya, yakni nikmat sehat dan waktu luang. Dan alhamdulillah saat ini kita gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap masuk di bulan Rabiul Awal, apa yang tercetak di mindset kita? Minimal adalah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi apakah kita pernah mengetahui lebih dalam tentang beliau? Sebagaimana sebagian kaum muslimin ketika mereka mengidolakan tokoh bola mereka, terpampang di HP-HP mereka dan di kamar-kamar mereka. Tetapi ketika ditanya Nabi Muhammad SAW, siapa nama ayah beliau, siapa nama kakek beliau, akankah kaum muslimin bisa menjawab dengan baik? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab, dan terakhir adalah bin Fihr, di mana beliau dinisbatkan kepada Quraisy. Beliau adalah dari Bani Hashim. Kakeknya bernama Abdul Muttalib. Beliau adalah seorang yang mulia di masyarakatnya pada Bani Hashim. Beliau diberi memegang kunci siqayah dan rifadah. Apa itu siqayah? Memberikan minum, rifadah itu memberikan makan. Makanan yang terbaik untuk jamaah haji. Yang waktu itu walaupun karena Nabi kita Muhammad SAW belum lahir, jamaah haji sudah ada. Tetapi jamaah haji yang banyak ternodai dengan kemusyrikan. Karena di sekeliling Ka'bah itu ada 360 berhala. Dan Abdul Muttalib ini mempunyai 10 anak laki-laki. Pada suatu ketika beliau itu bermimpi, dan mimpi itu berulang-ulang.
untuk menggali sebuah mata air yang di dekat dengan Ka'bah, dan ketemulah Zam-Zam yang sudah terkubur bertahun-tahun. Makanya beliau Abdul Muttalib ini diberi kepercayaan untuk memberikan minuman orang-orang yang melakukan jamaah haji saat itu. Dia adalah orang kepercayaan di kaumnya, di Bani Hashim itu dia orang kepercayaan. Dan dia mempunyai 10 anak laki-laki. Ada yang namanya Al-Haris, ada yang namanya Az-Zubair, Abu Thalib, kemudian Abdullah, Hamzah, kemudian Abu Lahab, kemudian Al-Muqawwam, dan yang terakhir yang ke-10 adalah Al-Abbas. Yang masuk Islam dari paman Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Singanya Allah Subhanahu wa taala yang begitu gigih membela Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ketika Abdullah lahir dan jumlahnya anak itu sudah 10, maka Abdul Muttalib itu pernah bernazar bahwa dia akan mengorbankan anak laki-lakinya di Ka'bah. Dan orang Arab itu kalau memberikan persembahan itu pasti yang terbaik. Dan waktu itu anak dari Abdul Muttalib yang paling tampan dan yang paling bagus akhlaknya adalah Abdullah, ayah Nabi kita Muhammad SAW. Maka kemudian dibawa ke Ka'bah untuk dikorbankan, untuk disembelih. Maka masyarakatnya mencegahnya. Lantas apa yang dilakukan? Mereka akhirnya melakukan undian, mengundi dengan panah. Selalu yang keluar adalah namanya Abdullah. Maka akhirnya karena kebiasaan masyarakat jahiliyah masih mempercayai dukun, akhirnya konsultasi ke dukun. Akhirnya dukunnya memberikan pilihan. Pilihlah, berikan 2 nama antara Abdullah dengan onta sebanyak 10. Maka diundi terus, keluar anak panah pertama, dilemparkan, keluar nama Abdullah, maka ditukar dengan 10 onta terus. Akhirnya sampai yang ke-10 baru keluar onta-onta tersebut. Maka digantilah dengan 100 ekor onta tadi Abdullah tersebut. Maka kemudian Nabi kita Muhammad SAW bersabda di dalam hadis Sahih Bukhari, silakan dicek. Nabi SAW sabda, aku adalah anak cucu 2 orang yang dikurbankan atau yang akan disembelih. Yakni siapa? Ismail alaihissalatu wassalam dan Abdullah, ayah beliau sendiri. Dan istri Abdullah itu adalah bernama Fatimah binti Amr. Siapa Fatimah binti Amr ini? Dia adalah saudara dari Hisham bin Amr. Siapa Hisham bin Amr? Hisham bin Amr adalah nama lain, nama asli dari Abu Jahal. Lihat, kita bisa mengambil sebuah pelajaran bagaimana Nabi kita Muhammad SAW begitu gigih mendakwahkan agama Islam ini, di mana musuhnya ada 2 pamannya. Pertama paman dari pihak bapak dan paman dari pihak ibu. Paman dari pihak bapak adalah Abu Thalib dan paman dari pihak ibu adalah Abu Jahal. Begitu berat. Coba kita arahkan ke diri kita. Ketika kalian mendakwahkan Islam, musuh kalian bukan orang lain, adalah paman kita sendiri. Dan itu ketika mendakwahkan Islam selalu dikuntit oleh Abu Jahal kemanapun pergi. Makanya pada suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy, dan di situ ada Abu Thalib, ada Abu Lahab. Maka Abu Thalib adalah benteng Nabi kita Muhammad SAW walaupun beliau meninggal dalam kekufuran. Abu Lahab selalu menguntitnya. Maka ketika orang-orang Arab sudah berkumpul, yakni orang-orang Quraisy saat itu,
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, apakah kalian percaya ketika aku katakan di balik bukit itu hari ini akan ada yang menyerang kalian dan akan membinasakan kalian?" Kemudian orang-orang Quraisy itu sepakat mengatakan, "Dari mana kita tidak percaya terhadap dirimu, ya Muhammad? Kami tidak menjumpai sedikit pun mulai engkau kecil sampai saat ini engkau berdusta." Lihat, akhlak Nabi kita Muhammad SAW sungguh agung sekali. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan, beliau bersabda, "Qul la ilaha illallah tuflihu." Maka wahai kaum Quraisy, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian pamannya sendiri menyaut dengan perkataan, "Tabban laka syairul yaum ya Muhammad. Alihada jama'tana." Sungguh celaka engkau, wahai Muhammad. Apa hanya untuk urusan ini engkau kumpulkan kami? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas perkataan Abu Lahab dengan tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ila akhir. Itulah sebab turunnya surat Al-Kasab tadi. Jadi apa yang Nabi kita Muhammad SAW jalani dari hari ke hari adalah sesuatu yang sangat berat. Sebagaimana beliau juga dimusuhi pamannya yang lain, yakni Abu Jahal. Abu Jahal pernah ketika Nabi kita Muhammad SAW di tahun 9 kalau tidak 10 kenabian, beliau saat itu mengalami hari-hari kesedihan, yakni pasca ditinggal Abu Thalib yang sebagai bentengnya dia dari kaum-kaum Quraisy, dan ditinggal Khadijah binti Khuwailid, istri beliau yang tercinta, yang mengorbankan seluruh hartanya untuk perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi kita Muhammad SAW dengan perjalanan Isra Mi'raj. Tapi lihat, setelah beliau diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Mekah ke Baitul Maqdis, kalau kita mau cek jarak antara Mekah ke Baitul Maqdis itu sekitar 1800 sekian. Dan kuda yang paling cepat dan itu tidak pernah berhenti sama sekali perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, itu kecepatannya adalah 88 km per jam. Silahkan bisa dicek sendiri di Google, ada itu. Bagaimana kuda tercepat itu bisa berlari. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh seekor kuda sama sekali. Pasti ada istirahatnya. Nah, ketika peristiwa Isra itu, Nabi kita Muhammad SAW di pagi harinya itu termenung. Karena oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan untuk menyampaikan kepada masyarakat Quraisy. Kemudian datang Abu Jahal dengan kalimat ejekan. Ada berita baru nih. Kemudian Nabi Muhammad SAW dengan kepolosannya dan kejujurannya dia mengatakan iya. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala habis memperjalankan saya di malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian Abu Jahal dengan nada sedikit mengejek, apakah benar demikian? Maukah aku kumpulkan orang-orang Quraisy untuk di tempat ini? Maka Nabi dengan polosnya mengatakan iya silakan, karena beliau mau menyampaikan kebenaran. Dengan nada mengejek, kemudian Abu Jahal mengatakan, tadi malam
Muhammad habis dari Mekah ke Baitul Maqdis dan sekarang sudah balik pagi hari. Maka orang-orang saat itu ada yang memukul kepalanya, ada yang benar. Jadi sebuah perkataan-perkataan ejekan. Dan seandainya pun kita saat itu pasti goncang iman kita. Karena di luar nalar. Pasti saya pastikan goncang iman kita. Sekelas Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an itu goncang imannya. Apakah benar apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makanya saat itu Abu Jahal mengatakan tinggal satu orang, seandainya satu orang ini bisa saya pengaruhi, hancur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yakni siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Waktu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ada di pinggiran kota Mekah. Lihat betapa berat ujian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat sekali. Tapi kemudian dengan perkataan Abu Bakar kemudian dijemput untuk menyampaikan kesaksiannya. Orang-orang tadi mengatakan, temanmu tadi mengatakan dia melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis balik lagi, berangkat habis Isya, pulang subuh pagi hari sudah sampai di sini. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengatakan, orang tadi mengatakan orang-orang Quraisy itu yang kafir, apakah kamu mempercayainya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjawab dengan ringan, bagaimana? Itu adalah hal yang sepele untuk mempercayainya, kata beliau. 10 tahun yang lalu, ini kan kejadiannya di 10 kenabian atau ke-11 kenabian. Beliau mengatakan 10 tahun yang lalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, aku mendengarkannya. Bukankah menerima wahyu itu Jibril membawanya dari langit? Dan itu disampaikan pagi dan sore. Dengan jawaban seperti itu maka terbantahkan semua hujah orang-orang kafir saat itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya tadi saya memberikan judul pada khutbah Jumat ini, yakni berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sebelum saya tutup khutbah Jumat ini dengan doa, marilah kita bersama-sama meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan mengetahui, pertama mengetahui sejarah hidup beliau SAW, kemudian melakukan apa yang Nabi kita Muhammad SAW contohkan dan perintahkan. Sebagaimana ada di dalam surat Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kalian mencintaiku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah aku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam semampu kita laksanakan. Rasul mencontohkan kita sholat malam, kita sholat malam. Rasul mencontohkan kita tepat waktu sholat 5 waktu di masjid, kita lakukan sholat 5 waktu di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah memberikan
peluang sedikit pun kita untuk malas untuk mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Karena tidak ada sedikit pun keburukan ketika kita mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.